7 minggu pasca perangan sempurna Buddha. Buddha Gautama tetap berada di bawah pohon Bodhi, duduk bermeditasi, meresapi kebahagiaan kebebasan atau Vimutti Sukha. Beliau juga merenungi dan memahami hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau yang kita kenal dengan hukum Paticca Samuppada. Dengan adanya ini, maka muncullah itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak adalah itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Inilah hukum Paticca Samuppada. Pada peristiwa minggu pertama ini disebut sebagai Palanka Sataha. Pada minggu kedua, Buddha tetap berada di dekat pohon Bodhi. Beliau menatap pohon Bodhi tanpa berkedip. Beliau mengungkapkan terima kasih kepada pohon Bodhi karena menaunginya selama meditasi hingga mencapai pencerahan sempurna. Peristiwa ini disebut Animisa Sataha dan tempat Buddha Gautama berdiri disebut Cetya Animisa. Inilah peristiwa yang kedua. Pada minggu ketiga, beliau berada di dekat pohon Bodhi dan dengan mata batinnya Buddha mengetahui ada makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang telah beliau capai. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, maka beliau dengan kekuatan pikirannya, beliau menciptakan jembatan permata. Selama 1 minggu, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Melihat hal itu, para dewa mempercayai, mengagumi pencapaian pencerahan sempurna Petapa Gautama. Minggu ketiga ini disebut Cangkamana Sataha. Pada minggu keempat, Buddha berdiam di dalam kamar permata yang beliau ciptakan selama 1 minggu. Dan beliau merenungkan tentang kesulitan-kesulitan manusia mempelajari dan menyelami ajaran yang lebih tinggi. Dalam momen ini, Buddha merenungkan Abhidhamma, yaitu kumpulan ajaran khusus. Ketika beliau merenungkan Abhidhamma, terciptalah cahaya-cahaya kebijaksanaan. Cahaya-cahaya itu mengelilingi tubuh Buddha. Warna dari cahaya itu adalah biru atau nila, kuning emas atau pita, merah atau lohita, putih atau odata, jingga, magenta. Dan sebuah warna berkelauan yang berbentuk campuran dari kelima warna ini disebut Pabhasara. Terpancar dari tubuh Buddha, masing-masing warna ini mewakili sifat mulia Buddha Gautama. Biru melambangkan kebijaksanaan, kuning emas melambangkan keluhuran, merah melambangkan kebijaksanaan, putih melambangkan kemurnian, jingga melambangkan tiada nafsu, sedangkan warna campuran atau Pabhasara melambangkan semua sifat mulia ini. Minggu keempat ini disebut Ratanagara Sataha. Pada minggu kelima, Buddha duduk di bawah pohon Ajapala dan bermeditasi, meresapi kebebasan yang beliau rasakan atau Vimutti Sukha selama 7 hari. Namun pada saat itu ada anak-anak Mara datang mengganggu. Anak-anak Mara ini adalah Tanha, Arati, dan Raga. Mereka berusaha untuk mengusik ketenangan Buddha. Namun Buddha dengan kekuatan batinnya yang tak tergoyahkan mengalahkan godaan-godaan dari anak-anak Mara ini. Pada dasarnya, Tanha, Arati, dan Raga atau anak Mara ini adalah visualisasi dari sifat-sifat buruk. Pada peristiwa minggu kelima ini disebut Ajapala Sataha. Pada minggu keenam, Buddha berada di bawah pohon Muchalinda. Waktu itu cuaca cukup buruk, angin kencang, hujan deras. Pada saat itu ada seorang dewa yang mengubah dirinya menjadi seekor naga yang kita kenal dengan Raja Naga Muchalinda. Beliau kemudian melilit tubuh Buddha, melindungi Buddha dari cuaca buruk.
Setelah cuaca reda, beliau kemudian merubah dirinya menjadi seorang dewa dan kemudian memberi hormat kepada Buddha. Peristiwa ini disebut sebagai Muchalinda Sataha. Pada minggu ke-7, Buddha berada di bawah pohon Rajayatana dan mengalami kebahagiaan kebebasan. Pada momen ini, beliau menyerukan kalimat kemenangan. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi, mencapai akhir dari nafsu keinginan. Inilah syair kemenangan Buddha. Dan pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian ini menggambarkan kemenangan dan pengalaman batinnya. Minggu ke-7 ini dikenal sebagai Rajayatana Sataha karena beliau berada di bawah pohon Rajayatana.